Who's your role model atau siapa panutanmu? Bukanlah pertanyaan yang asing lagi bagi kita. Pertanyaan ini biasanya ditujukan untuk melihat sosok yang menginspirasi, seseorang yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dari segi kelakuan, perbuatan maupun sifatnya. Hari ini kami dari kelompok 1 peserta Latsar Angkatan 2, saya sendiri John Riz Tampupolon, beserta dengan rekan-rekan saya, Ernest Josius Plegur, Rizal dan juga Emmanuel Maria Yosef Hanoe akan membagikan sosok yang menginspirasi kami sebagai role model kami menjadi seorang PNS. Tokoh-tokoh inspiratif ini menunjukkan pentingnya komitmen, inovasi, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN, selaras dengan tujuan Smart ASN yang bertujuan membentuk ASN yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sosok pertama yang kami jadikan role model kami adalah Dr. Laksana Tri Handoko MSc, merupakan seorang peneliti terkemuka di Indonesia, lahir pada tanggal 7 Mei 1968 di Lawang, Jawa Timur. Saat ini beliau merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dr. Handoko dikenal sebagai fisikiawan yang berperan penting dalam memajukan penelitian dan inovasi di Indonesia, dan beliau merupakan salah satu penggagas dari grup fisikiawan teoretik Indonesia. Kontribusi besarnya dalam dunia riset dan sains Indonesia menempatkannya sebagai salah satu tokoh inspiratif, khususnya dalam penerapan manajemen riset dan inovasi bagi ASN. Lalu, pembelajaran apa saja yang dapat kita peroleh dari Dr. Laksana Tri Handoko? Yang pertama adalah kepemimpinan berbasis inovasi. Di bawah kepemimpinan beliau, LIPI dan BRIN mendorong penggunaan teknologi dalam riset dan pengembangan sains sejalan dengan konsep Smart ASN. Yang kedua adalah manajemen kolaboratif. Sebagai kepala BRIN, Dr. Handoko menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan institusi. Ia mendorong sinergi antara peneliti, akademisi, dan juga industri untuk menghasilkan penelitian yang aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, memiliki komitmen pada pendidikan dan penelitian. Dr. Handoko juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya peneliti muda. Dengan memberikan kesempatan yang luas bagi ASN di bidang penelitian untuk berkembang, ia mendorong pentingnya pembinaan dan mentoring dalam manajemen ASN. Yang keempat adalah penerapan teknologi dalam birokrasi. Sebagai pemimpin, ia memperkenalkan berbagai inisiatif digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen riset di lembaga yang dipimpinnya. Ia menjadi contoh nyata bagi ASN tentang pentingnya penerapan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik dan manajemen data yang lebih transparan. Keteladanan sosok role model ini menunjukkan bahwa ASN dapat berperan penting dalam menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip Smart ASN yang menekankan pada profesionalisme, transparansi, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Lalu, siapkah kita menjadi role model berikutnya? Sosok berikut yang menjadi role model kami adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD. Beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Ia adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen. Ibu Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang pada tanggal 26 Agustus tahun 1962. Ibu Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Lalu pembelajaran apa saja yang dapat kita pelajari dari Ibu Sri Mulyani? Yang pertama adalah kepemimpinan yang visioner. Ibu Sri Mulyani menunjukkan kemampuan untuk merumuskan visi yang jelas untuk mengembangkan ASN. Ini mengajarkan pentingnya pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah inovasi dan manajemen. Beliau menerapkan berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan dan sistem administrasi publik. Ia menunjukkan bahwa manajemen ASN perlu adaptif dan terbuka terhadap perubahan, serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah
akuntabilitas dan transparansi. Ibu Sri Mulyani menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini mengajarkan ASN untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta pentingnya laporan yang jujur dan terbuka. Dan yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Beliau berfokus pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN melalui pelatihan dan pengembangan. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM adalah kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keteladanan sosok Ibu Sri Mulyani memberikan banyak pelajaran berharga bagi ASN dan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai dan praktek baik yang ditunjukkan olehnya, ASN dapat berkontribusi lebih efektif dalam mencapai tujuan dan pembangunan nasional. Role model yang ketiga adalah Bapak B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga 1999 yang menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama selama masa transisi demokrasi. Bapak B.J. Habibie menyelesaikan pendidikan sarjana teknik mesin di Institut Teknologi Bandung sebelum melanjutkan studi di Jerman. Selama di Jerman, beliau berhasil meraih gelar magister dan doktor di bidang engineer. Pendidikan yang beliau tempuh membentuk dasar pengetahuan yang mendalam di bidang teknik dan teknologi. Karir Bapak B.J. Habibie sangat berpengaruh di berbagai sektor. Sebelum menjadi presiden, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dari tahun 1978 hingga 1999, di mana beliau berperan besar dalam pengembangan industri teknologi di Indonesia. Selain itu, Bapak B.J. Habibie juga menjabat sebagai CEO PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, di mana beliau memimpin pengembangan pesawat terbang Indonesia yang inovatif. Beliau juga memiliki pengalaman internasional sebagai wakil presiden untuk teknologi di MBB Jerman, yang memperkuat kualifikasinya sebagai pemimpin dalam bidang teknologi. B.J. Habibie adalah sosok inspiratif bagi ASN dengan berbagai pencapaiannya yang mencerminkan inovasi dan keberanian dalam mengejar kemajuan teknologi nasional. Beliau tidak hanya membawa ide-ide baru, tetapi juga menunjukkan keberanian untuk menerapkannya demi kepentingan bangsa. Kemampuan B.J. Habibie untuk adaptif terhadap tantangan global menjadi contoh yang relevan bagi ASN saat ini. Beliau mampu bersaing di panggung internasional, membawa pengalaman dan pengetahuan dari luar negeri kembali ke Indonesia untuk membangun industri dalam negeri. Dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan Bapak B.J. Habibie dalam memajukan bangsa melalui riset, teknologi, dan pendidikan menjadi pelajaran penting bagi ASN. Beliau menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kerja keras, bangsa ini dapat mencapai kemandirian teknologi dan bersaing secara global. Semangat dan visi Bapak B.J. Habibie harus menjadi teladan bagi ASN dalam berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Demikian tugas kelompok 1 agenda 3 dengan materi Smart ASN. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.